baca ini yang lingkaran kemarin yang dijelasin. Nah ini. Nah, soal pola ini adalah pola yang terus dari awal kehidupan manusia itu sampai akhir zaman dan akhirnya sampai di kekekalan itu, ini tetap ada ya, pola ini. Nah, ini yang saya mau ceritakan beberapa hal yang penting. Jadi Yesus itu polanya itu ada dua, satu itu insentrik dan satu eksentrik. Eksentrik itu kalau kita pakai kayak sedikit lebih negatif. Orang ini eksentrik ini, artinya nggak berpola seperti kita biasa. Rambutnya dikepang-kepang, terus dikasih anting-anting gitu kan. Itu namanya eksentrik. Jadi orang yang tidak pada kebiasaannya, keluar dari lingkarannya, jadi dia keluar. Nah, Kristus itu kalau kita nanti lihat, anak domba itu selalu dari sini tuh dia keluar. Dan dia keluar itu bukan keluar karena pekerjaan dia ditinggalkan, enggak, tapi keluar karena diutus oleh Bapa dia. Untuk apa? Untuk menjangkau orang-orang di sini, di seluruh dunia. Dan ini adalah orang-orang yang sudah dipilih, ditetapkan, dipanggil, dibenarkan, dikuduskan, disucikan. Ini yang di surga. Ya. Nah, tadi saya baru kirim email, atau masuk nggak? Masuk. Nah, saudara, di situ ada satu yang luar biasa. Saya kembali baca bukunya Abraham Pak. Kalau kita tahu di dalam hidup manusia ini Adam, ya kan, Adam. Adam ini sudah rusak ya, waktu jatuh dalam dosa. Dan waktu dia melahirkan anak-anak sampai mungkin lebih dari puluhan gitu ya, dan banyak sekali. Dan bahkan Adam ini bisa pada zamannya Henokh dengan Adam itu, kalau nggak salah Henokh itu bisa masih mengenal Adam beberapa puluh tahun dengan nenek moyang dia. Itu di bukunya Abraham Pak, itu rahasia ini dibongkar semua. Nah, saya ingin bicarakan sekarang adalah mengapa Yesus itu keluar mengelilingi dan kemudian mengembalikan manusia kembali pada Bapa. Jadi ini dia keluar mencari 10 manusia ini yang berdosa dalam kegelapan, dibawa kembali pada terang. Karena ini adalah terang pelangi yang luar biasa, dan di situ ada halilintar yang hebat sekali di dalam Wahyu pasal 4. Ya. Jadi saudara, kalau berpikir selalu senternya itu seperti ini. Jadi Kristus itu bukan hanya center, dia bukan hanya kita masuk ke insentrik di dalam senternya, tapi dia juga adalah eksenternya. Dia keluar. Nah, pelayanan gereja itu ada dua. Yang satu adalah keluar untuk mencapai orang-orang yang berdosa dan mengumpulkan mereka, memisahkan mereka dari dunia. Itu pekerjaan yang Yesus lakukan dan harus gereja lakukan. Jadi gereja tidak diperbolehkan untuk berdiam di dalam dan kemudian setelah menjangkau berdiam di sini. Enggak, ini berputar, ya, mengorbit atau berotasi di situ. Nah, saudara, ada satu rahasia yang luar biasa yang beberapa minggu ini saya lagi coba memikirkan itu ya. Rahasianya itu adalah manusia setelah jatuh dalam dosa dia menjadi pecah, jadi terburai atau tercerai. Jadi manusia tidak bisa mengumpulkan diri sendiri. Mereka hanya bisa mengumpulkan dirinya di dalam dosa. Jadi menara Babel, Sodom Gomora, orang-orang bisa kumpul manusia yang berdosa itu hanya melakukan dosa yang betul-betul melawan Tuhan. Mereka bukan berkumpul untuk mengerti kebenaran, tidak. Nah, gereja berkumpul untuk mengerti kebenaran. Gereja bukan berkumpul untuk berpecah atau berselisih. Nah, setelah gereja tidak diperbolehkan punya cara seperti itu. Jadi kalau berkumpul, dia harus penuh dengan kekuatan dari Roh Tuhan dan penuh dengan damai sejahtera seperti Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi fellowship kita adalah dasarnya fellowship dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, dia pecah semua. Manusia ini pecah. Jadi anaknya berantem, membunuh. Nah, tidak ada kedamaian. Nah, Tuhan kemudian menjaga keturunan ini. Di dalam keturunan yang kejadian itu ada 10 keturunan dari Adam penuh, dari Set sampai Abraham, 10 keturunan. Nah, 10 keturunan itu kemarin saya kumpulkan dari bukunya Abraham 4 dan sangat mengejutkan sekali. Nama 10 anak itu, 10 keturunan itu nama yang langsung mengacu pada Yesus sendiri.
Jadi 10 nama dari ini ya, Set sampai Abraham. Kalau ini dari Adam sampai Nuh. Jadi Adam sampai Nuh itu ya, Adam, terus Set, Enos, Kenan, Mahalalel, Yared, Henok. Henok diangkat oleh Tuhan, keturunan ke-7, sempurna. Diangkat oleh Tuhan tanpa kematian, tanpa mengalami maut. Karena dia berkumpul dengan Allah dan bergaul dengan Allah, dan dia diangkat oleh Tuhan tanpa kematian dan tanpa ini ya, kematian fisik, diangkat tanpa maut. Itu menunjukkan janji Tuhan itu ditepati oleh Tuhan. Jadi Henok itu merupakan satu contoh janji Tuhan bahwa tubuh kita itu kalau kita percaya pada Tuhan dan berkumpul dengan Dia, bersekutu dengan Dia dengan sempurna, maka tubuh kita tidak akan mengalami maut. Di sini, ya. Nah, Tuhan tunjukkan dengan Henok, terus Elia, gitu ya, Nabi Elia. Nah, dari Henok, Metusalah, kemudian sampai Lamek dan Nuh. Nah, saudara, arti dari kata Adam sampai kepada Nuh itu artinya adalah Mesias. Perjalanan Mesias. Jadi kalau saya artikan ya, Adam adalah manusia atau orang-orang yang diciptakan oleh Tuhan. Set adalah pengganti fondasi dasar atau pengganti. Karena Adam sudah rusak dalam dosa, maka Set adalah pengganti Adam untuk keturunan selanjutnya. Enos adalah manusia yang lemah terbawa oleh maut. Jadi menggantikan siapa? Menggantikan manusia yang terbawa oleh maut. Terus itu Enos. Kenan artinya anak laki-laki yang tidak terduga atau tidak dibayangkan oleh manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan. Itu disebut sebagai Kenan. Kenan adalah anak laki-laki yang tidak terduga, dianugerahkan menjadi milik yang amat besar yang akhirnya menjadi harapan manusia. Mahalalel, karena dia diberikan maka seluruh mulut memuji Tuhan. Jadi pertama kali Allah dipuji itu Mahalalel. Ya, jadi Kenan Mahalalel. Kemudian Yared artinya turun dari tempat yang maha tinggi menuju tempat yang rendah atau berdosa di situ. Ya. Nah, surah ini artinya Yared. Terus Henok artinya adalah sempurna didedikasikan atau dipersembahkan secara utuh. Jadi hidup Henok itu betul-betul dia hidup untuk kehendak Allah atau kehendak tanda petik. Nah, orang seperti inilah yang tidak akan mengalami maut seperti Henok. Nah, saudara harus tahu bahwa kalau kita melayani setengah hati, terus kemudian seenak sendiri, tidak sepenuh hati dan dipersembahkan dengan sungguh-sungguh, saudara tidak akan bisa menerima kemenangan atas maut. Jadi kita hidup Kristen tidak ada setengah hati, harus sepenuh hati. Ya, nah itu artinya Henok. Metusalah setelah Henok, Metusalah, saudara kalau tahu arti Metusalah adalah semua orang akan dihakimi, semua akan dipisahkan oleh Tuhan. Jadi waktu Henok itu sudah sempurna diberikan oleh Tuhan, persembahan anak domba itu lambangnya adalah Henok. Metusalah artinya kamu sekarang kalau tidak percaya dipisahkan. Dipisahkan. Jadi Metusalah artinya penghakiman tiba saat perpisahan tiba bagi manusia selama-lamanya. Nah, itu Metusalah. Lamek adalah orang-orang yang diberi kemampuan atau memenangkan pertandingan. Dan Nuh adalah kita semua akan mendapatkan penghiburan sampai kekal selamanya. Atau boleh dikatakan Nuh artinya adalah sabat. Baru tahu kita ya. Saudara, Noah itu artinya sabat. Jadi sabat pertama kali dibuat oleh Tuhan adalah setelah bumi dihukum oleh Tuhan. Dan tidak ada satu manusia hidup kecuali itu anaknya Nuh dan mantunya dan istrinya. Itu artinya dunia disabatkan oleh Tuhan. Dihentikan semua dosa, dibunuh semua manusia, dan hanya Nuh yang hidup. Artinya Nuh adalah hidup tenang damai bersama dengan Tuhan. Itu artinya. Nah, saudara, ini siapa semua? Dari Adam sampai Nuh. Kata-kata itu mewakili siapa? Itu menunjuk pada Kristus. Luar biasa ya. Saudara tahu berapa ribu tahun? 1600 tahun. Kira-kira seperti itu. Jadi semua keturunan, karena mereka Nuh
umurnya tuh kalau ditulis di sini ya, itu umurnya kira-kira 900 lebih, 950. Metusalah 969. Coba bayangin. Ada 10 keturunan ini, 7 keturunan itu umurnya di atas 900. 7 turunan. Nah, kalau saya catat ini, yang pertama adalah Adam, Set, Enos, Kenan, terus kemudian Yared, terus Metusalah. Henok tidak, karena Henok 365 diangkat oleh Tuhan. Metusalah, terus kemudian Nuh. Jadi ada 7 turunan yang umurnya hampir 1000 tahun. Saudara tahu kenapa 7 turunan? Di dalam buku teologi Perjanjian Lama atau Biblical Theology Old Testament itu mengatakan bahwa itu menunjukkan bahwa kalau kamu percaya pada Tuhan dan setia, turunanmu itu dipelihara oleh Tuhan dan kamu berumur panjang. Itu janji Tuhan di dalam hukum Taurat, dan itu berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini. Saudara, itu luar biasa. Kalau saudara percaya pada Tuhan, anak cucumu dipelihara Tuhan, panjang umur, penyakit itu jarang. Namanya panjang umur kan nggak sakit-sakitan kan? Kalau pendek umur berarti sakit mati. Nah itu keturunan siapa? Kain. Keturunan Kain itu umurnya pendek semua dan ini kejam semua. Nah, saudara, di dalam Mazmur dikatakan, kenapa orang jahat itu kok bisa umurnya panjang, orang baik kok dipanggil Tuhan? Ya, kan Mazmur begitu kan? Karena tahu saudara kondisinya, karena bangsa Israel itu melawan Tuhan. Karena bangsa Israel itu melawan Tuhan. Kalau saudara melawan Tuhan, saudara umur pendek, mau melawan Tuhan? Umur pendek, mau umur panjang, taat pada Tuhan. Ya, umur panjang, umur panjang sehat, tapi bukan umur panjang sakit-sakitan, wah lebih baik mati gitu. Nah ini kan, nah, sekarang 10 yang dari Set sampai Abraham. Tadi saya tulis ini tintanya habis. Ya, yang pertama Set. Saudara, ini adalah keturunan perjanjian baru. Nah ini Set sampai Abraham. Yang pertama Set artinya orang yang berprestasi dan berprestis, bukannya prestasi, tapi bernama baik dan tenar. Ya, dikenal oleh dunia. Arpaksad, saudara, orang itu akan mempengaruhi seluruh orang-orang sekitarnya, wilayah. Jadi Arpaksad artinya wilayah dan menduduki begitu banyak tempat-tempat penting. Sela, orang yang diutus untuk melakukan penjangkauan kepada bangsa-bangsa lain. Eber, orang yang datang menyeberangi melintasi wilayah, baik itu zaman, ras, budaya, lapisan, termasuk lapisan langit oleh Yesus. Jadi kita ada 3 lapisan langit. Saudara tahu, aku diangkat oleh Tuhan ke langit yang ketiga. Saya katakan demikian. Kita belajar bukan dari orang, dari Paulus ya. Nah itu Eber. Pelek itu artinya adalah kita berbeda, dan kita berbeda bukan berbeda seperti yang perjanjian orang suci dan orang kudus, bukan. Ini kita berpisah. Kenapa berpisah? Karena kita akan membagi hidup kita, membuahkan sesuatu. Nah itu artinya Pelek. Jadi Set, Arpaksad, Sela, Eber, Pelek. Rehu artinya apa? Saudara, Tuhan akan memelihara sampai kekal di padang rumput hijau. Mazmur 1. Ya. Seruk, saudara tahu? Nah ini luar biasa satu ya. Seruk artinya apa? Sulur menyulur. Tahu sulur menyulur? Bahasa Indonesia kalau nggak baik nggak tahu pasti. Bahasa Indonesia kalau nilainya 5, 6 nggak tahu juga. Kalau nilainya 9, 10 pasti tahu. Sulur menyulur itu artinya menjalar. Saudara, Yusuf diberkati oleh Yakub. Semua diberkati oleh Yakub, dan hanya Yusuf yang diberkati dengan satu kalimat, bahwa engkau akan memberkati bangsa-bangsa dan buah anggurmu akan sulur menyulur merambat sampai keluar ke bangsa-bangsa lain. Itu Yusuf. Saudara, kita pernah di tim hamba Tuhan, kita ingin mendoakan jemaat kita seperti itu. Jadi kalau minggu itu ada doa untuk anak-anak didoakan, diberkati. Taatlah pada Tuhan, kamu akan diberi umur panjang, hidupmu dipakai Tuhan luar biasa. Nah gitu. Kita belum pernah tuh doa-doa kayak gini ya. Betul ya? Belum pernah. Nah, seruk artinya menjalar,
berlimpah-limpah dengan kekuatan seperti kekuatan yang tiada habisnya. Jadi berlimpah-limpah, nggak habis-habis. Jadi kalau kita menjadi gereja yang diberkati Tuhan, gereja itu apa? Itu nggak habis-habis. Jadi mau cari apa nih, pelayan itu nggak habis-habis. Kalau kita kan, aduh pelayan mana ya? Nanti jadi gereja apa? Enggak, pelayan itu ada semua. Setiap jemaat itu jadi pelayan semua. Nggak habis kita. Bahkan kita bisa menjulur keluar. Kenapa? Gereja-gereja lain kita berkati. Nah itu namanya seruk nahor. Nah nahor, saudara, nahor adalah di bahasa aslinya itu kayak kerbau yang mendengus, yang marah, gitu kan? Tahu matador, gitu kan? Pakai gini kan? Nah itu namanya nahor. Artinya apa? Kalau kita tidak mendengar orang-orang ini, orang-orang percaya ini, maka Tuhan akan memurkai orang-orang yang tidak mendengarkan utusan Tuhan. Nah Tuhan berkata pada murid-muridnya, pergilah masuk ke kampung-kampung, beritakan namaku, beritakan Injil, percaya. Suruh tahu, mereka memberitakan doa Tuhan ditolak. Waktu mereka ditolak, mereka ambil sandal, dikebaskan. Jubah mereka dikebaskan dan sandal itu kemudian ditabuhkan. Artinya apa? Saudara tahu, kebinasaan ada di rumah itu. Saudara tahu kalau ada hamba Tuhan datang ke rumah, saudara tolak, hati-hati saudara. Nanti saya ambil sandal saya, tak pukul binasa, ya. Itu namanya nahor. Tuhan itu bisa marah kalau hamba-hambanya ditolak. Wah, luar biasa ya. Tera, nah, tera artinya apa? Saudara, ini luar biasa. Tera artinya apa? Hati menetap kepada Tuhan selama. Ya. Terus terakhir Abraham. Artinya apa? Sekarang seluruh dunia mencari Mesias. Dan semua orang percaya dari tadi bekerja tadi dari awal ke akhir itu memberkati bangsa-bangsa dan semua bangsa dipanggil oleh Tuhan. Nah, saudara perhatikan, kenapa semua bangsa dipanggil oleh Tuhan setelah ada ketenangan di dalam seluruh hidup orang percaya? Setelah damai sejahtera kita miliki, dunia ditarik oleh Tuhan. Saudara tahu zamannya Saul, dunia ingin bunuh Saul, semua ingin hantam Israel. Tapi waktu Daud bertahta, semua kagum dengan Daud. Nggak berani. Tapi waktu Salomo memerintah, semua tunduk pada Salomo. Kenapa? Karena kerajaannya penuh dengan kedamaian. Itu zaman Salomo. Ya, tapi Salomo juga jatuh. Ya. Nah ini, jadi saudara waktu saya lihat ini semua, jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, ada keturunan yang ditulis juga, keturunan dari Kain, keturunan dari Nimrod, semua ada semua. Saudara keturunan ini dan keturunan ini kejam-kejam, kerajaan-kerajaan dibentuk oleh mereka. Dan keturunan ini semua lawan dari keturunan Abraham. Jadi di dalam diri Adam itu pecah dua keturunan. Satu keturunan dalam kegelapan, satu keturunan dalam terang. Gitu. Jadi di dalam seluruh keturunan Abraham itu Adam sampai kepada Nuh, itu mereka tetap di dalam satu kampung. Setelah kita kampung, mereka bertahan terus, cari turunan-keturunan, mereka bertahan. Dan mereka tidak pergi jauh-jauh karena belum ada GPS ya. Jadi kalau di jauh-jauh bingung baliknya gimana, gitu ya. GPS. Nah makanya mereka itu yang mungkin berputar-putar sedikit tapi nggak terlalu jauh di situ. Nah mereka dari turunan-keturunan mereka dipelihara, mereka menunggu Mesias. Mereka menunggu keturunan, mereka tunggu. Turunan siapa? Oh bukan. Turunan siapa? Bukan gitu. Jadi sampai berapa ribu keturunan sampai kemudian Yesus datang. Ya, saudara itu panjang sekali. Dari seluruh daripada firman Tuhan perjanjian lama, dari nama, dari liturgi, daripada liturgi hukum Taurat, terus peraturan-peraturan semua, sampai kemudian bait Allah, sampai arti seluruh festival atau hari-hari perayaan, itu semua menunjuk pada siapa? Saudara, Kristus dan Kristen. Ya, nah saudara ada satu buku yang katanya diterjemahkan oleh Saad ya, soalnya itu udah Saad. Handbook of the New Testament yang ditulis oleh Bailey. Ya, ini rektor yang sudah meninggal. Dia lulusan University of Cambridge, Profesor Westminster.
ya. Dan dia adalah dulu rektor, sekarang ini sudah meninggal lama, dan bukunya kemudian diterbitkan karena warisannya luar biasa, baru sadar gitu ya, ini baru diterbitkan dan saya dengar diterjemahkan oleh kata Pak Yohanes. Terus yang kedua, ini juga Profesor Grammy Goldsworthy, dan ini juga sama, Christ Center Biblical Theology, mereka membahas ini semua. Nah, saudara, yang saya bicarakan semua itu ada referensi semua. Jadi waktu saya baca Alkitab itu, yang terutama referensinya Alkitab, tetapi mereka menggali karena saya tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang seperti di Amerika, dan seluruh naskah-naskah itu di Amerika semua ada, di perpustakaan di Amerika semua ada. Maka saya membutuhkan buku-buku ini untuk melihat betapa kayanya dan persiapan Tuhan untuk membentuk atau membangun kerajaan Allah di dalam gereja yang baru. Gospel Center Hermeneutics. Ini sama, ya Profesor Graham. Ya. Nah, ada satu buku yang saya senang sekali. Ini berseri, tidak saya bawa semua. Eksposisi surat Yakobus. Ada semua eksposisi ya, perjanjian baru sudah ada semua. Dan buku yang saya cari-cari berbulan-bulan nggak ketemu. Saya pesen nggak bisa. Akhirnya ketemu. Cuman ini bekas. Ada coret-coretannya. Nggak apa-apa gitu ya, dicoret-coret ini. Nggak tahu oleh Profesor siapa. Nah, buku itu karena saya mencari-cari, nggak tahu satu, akhirnya dijual. Dijual dari orang menjual buku ini. Karena saya mencari buku ini, jadi ada orang, saya cari-cari ini dari Indonesia, kenapa cari buku ini? Terus saya beritahu, saya membutuhkan buku ini. Jadi The Temple and the Church Mission, Dwelling Place of God. Dan buku ini sebenarnya sudah tidak dicetak lagi. Ini sudah lama sekali. Dan kemudian dia jual bukunya melalui Amazon, dan Amazon ambil buku itu kemudian dikirim ke saya. Dan ini minggu lalu baru datang. Saya belum baca, cuma depannya doang gitu ya. Dan saya tahu ini artinya tentang gereja, misi gereja dan program-program gereja yang seharusnya ada ini ya, ada rangkaiannya. Nah, saudara jangan baca buku ini karena nggak mungkin baca. Kalau bahasa Inggrisnya bagus baru baca. Nah, saudara, ini buku-buku ini cuma saya sediakan dan saya menjadi referensi. Saya punya satu ke depan bahwa kita akan mempunyai satu pelatihan khusus untuk Christolocentrism. Jadi mungkin kemungkinan besar bisa menjadi sekolah teologi yang khusus. Saya tidak tahu karena semua sekolah teologi sudah melupakan Christolocentrism ini. Tidak pernah mendidik Yesus dengan baik. Nah, itu yang menjadi kerinduan. Jadi kerinduan adalah gereja-gereja Tuhan mulai kembali seperti ini, dan kemudian saudara kita kemudian melatih gereja-gereja lain, dan kita harus ada tempat pelatihannya. Nah, kita doakan kalau bisa 5-7 tahun itu ada tempat itu. Dan nanti kalau saya pensiun, saya akan membawa pelatihan itu sampai mati. Ya, nah itu kedepannya begitu rencananya. Itu rencana manusia. Ya, manusia itu bisa salah rencana. Ya, oke. Kembali ke halaman 5. Kembali ke halaman 5. Saudara, saat Tuhan Yesus hidup, saudara nanti kalau baca Alkitab ya, kita sudah tahu kan Yesus itu sentral semua. Dia sentral, bisa keluar, dia bisa orang datang, atau dia bisa mengambil orang untuk datang. Nah, waktu kita punya dua prinsip yang saling menggantikan itu atau saling melekat satu sama lain, dan waktu kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan Yesus, saudara baru ngerti. Jadi Yesus itu waktu melakukan pelayanan, dia mempunyai sifat itu bersifat kerajaan Allah. Sampai iblis pun itu harus tunduk pada dia. Jadi waktu dia ketemu iblis, itu dia tuh bukan ketemu sebagai nabi, bukan. Dia ketemu sebagai pencipta daripada malaikat itu yang jatuh dalam dosa atau iblis. Jadi Yesus tidak pernah merendahkan dirinya, oh saya manusia, enggak. Waktu dia ketemu iblis, iblis langsung tahu, engkau anak Allah mati, dia tahu langsung. Kalau kita kan nggak tahu kan, tapi iblis tahu. Walaupun tubuhnya manusia dia tahu, dan dia jelas-jelas tahu dan mengatakan jangan hukum aku, belum waktunya. Nah itu roh-roh itu ya. Tapi Tuhan mengatakan, dan saat itu juga semua takluk pada dia. Nah itu adalah pemerintah, cara memerintah. Nah kuasa itu sudah diberikan pada kita. Masalahnya adalah kita beriman atau tidak, kita berani atau tidak. 4 sifat Injil
itu ada dalam hati kita. Jadi keberanian yang dilambangkan apa? Lupa? Lambangnya apa? Singa. Terus kemudian pelayanan yang taat, ketaatan, kesetiaan, itu lambangnya apa? Anak lembu sapi. Betul ya? Terus kerendahan hati, kelemah lembutan, dengan kecerdasan yang luar biasa, tapi nggak sombong. Tapi semakin pintar, semakin cerdas, semakin rendah hati, semakin melayani Tuhan. Nah, saudara, itu dibutuhkan pada zaman sekarang. Dan yang terakhir adalah selalu mencari hadirat kemuliaan Allah, bukan kemuliaan diri. Nah ini, dan 4 ini harus ada di dalam diri kita. Kalau kita lihat Yesus melakukan semua pelayanan, itu rumusnya di sana. Ya, dia tuh mencari orang berdosa. Dia selalu membangun orang. Dia selalu memberitahukan tentang apa yang terjadi di depan, bagaimana sikap manusia, tingkah laku manusia, bagaimana manusia harus hidup sesungguhnya. Hidup di dalam kerajaan Allah itu tidak boleh menjadi pendusta, tidak boleh menjadi seorang yang betul-betul melawan akan etika kerajaan Allah. Nah itu seperti itu. Ini sudah kita pelajari 2-3 tahun yang lalu, ya. Oke, nah saudara, kita perhatikan baik-baik. Waktu Yesus keluar dari bait Allah, nah perhatikan ya. Yesus keluar dari atas, ini. Yesus ini kan dari kampung tadi kan. Nah, saudara perhatikan. Tidak pernah 1 minggu pun Yesus tuh tidak ke bait Allah atau ke sinagog. Yesus taat betul dengan hukum Taurat. Jadi waktu hari Sabat dia betul-betul ke sinagog. Di situ dia keliling kemana-mana. Terus hari yang lainnya apa? Dia menyembah Tuhan, berdiam bersama dengan Bapaknya. Di situ. Jadi center daripada kehidupan Kristus itu adalah itu merupakan tempat yang dikatakan tempat di mana Bapa dan Aku satu, itu adalah bait Allah. Nah itu saya tanya, sekarang bait Allah itu di mana? Bukan di gedung ini. Gedung ini bukan. Di mana? Bait Allah itu sekarang di mana? Di hati. Nah, di hatimu. Nah, saudara, ini adalah sebenarnya tempat di mana? Di hatimu. Jadi Yesus bukan bertemu orang di gedung sinagoginya, bukan. Karena Bapa itu ada di sana, dia di sana. Jadi hadirat Bapaknya, kehendak Bapaknya di sana. Bukan karena gedungnya, bukan karena tetek bengeknya, bukan. Tapi karena hadirat Bapa itu ada di sana dan kita di sana. Nah itu dinamakan gereja atau bait Allah, tabernakel atau kemah, pertemuan. Ya, dan itulah adalah hadirat yang luar biasa. Nah, saudara, jadi pusatnya daripada Kristus adalah kembali pada sinagogi dan pekerjaan sehari-harinya apa? Nah ini gereja lupa ini. Reformasi membongkar satu pemisahan antara sekular dengan sacred, atau yang dinamakan orang awam dan orang-orang rohaniawan, pendeta dan pedagang. Saudara, di hadapan Tuhan itu tidak ada bedanya. Waktu reformasi itu tembok perbedaan itu dibongkar reformasi, dan kemudian kita sekarang bangun lagi tembok itu. Karena pikir kalau jadi pendeta itu lebih rohani. Rohaninya besar sekali, tinggi. Kalau jadi jemaat biasa jual sate itu nggak bisa rohani. Kenapa? Bau sate babi soalnya. Nggak bisa rohani. Jadi najis terus. Saudara, itu pandangan yang dilawan oleh reformator. Saya tidak tahu kalau kita melakukan semua prinsip-prinsip gerejawi yang diajarkan dalam Alkitab, maka di kemudian hari, saudara, di kemudian hari itu pendeta itu sebenarnya dengan penata itu sama persis, tidak ada bedanya, sama persis. Jadi waktu seorang pekerja ini, saya bukan pendeta, bukan dikhususkan, terus saya itu bekerja jadi dokter sebenarnya. Saudara, itu pun pekerjaan imam di dalam kedokteran sebenarnya. Tapi konsep itu kemudian